Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yaitu Yunita Nailul Fajriyah, Naziratul Fikriyah, Rizky Wahyu Agustina, dan Vina Dwi Masari akan menjelaskan mengenai pola minimum. Langsung saja ke pembahasan. Pertama, bentuk umum model persoalan program linear untuk pola minimum. 1. Fungsi tujuan, yaitu minimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah sampai dengan CNXN. Yang mana bentuk persamaan ini bisa kita ubah juga menjadi bentuk matriks dengan Z sama dengan matriks dari koefisien dikali dengan matriks dari variabel. Jadi matriks dari koefisien yaitu C1, C2 hingga Cn, sedangkan matriks dari variabel yaitu X1, X2 hingga Xn. 2. Batasan atau kendala. Dengan bentuk umum, A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1NXN lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan B1. Kemudian A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai dengan A2NXN lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan B2. Dan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah dengan sampai AMNXN lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan BM. Bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk matriks dengan matriks dari koefisien yang disimbolkan oleh huruf A dikalikan dengan matriks dari variabel yang disimbolkan dengan huruf X lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan matriks dari konstantanya yang disimbolkan dengan huruf B. Untuk yang selanjutnya adalah pengantar pola minimum. Dalam soal yang berpola minimum, fungsi objektif akan makin diperkecil menuju ke nilai minimumnya. Maka terdapat beberapa petunjuk yang berlawanan dengan petunjuk pada soal yang berpola maksimum. Petunjuk tersebut untuk yang pertama adalah tablo awal. Penyusun peubah pengetat dan peubah semu sama dengan pola maksimum, kecuali bila ada peubah semu A masuk, maka disusun fungsi sasaran atau fungsi tujuan baru, yaitu F sama dengan F plus MA untuk M positif besar. Untuk yang kedua, ciri optimum. Tablo sudah optimum apabila ZJ min CJ kurang dari sama dengan 0 untuk semua J. Untuk yang ketiga, perbaikan tablo. Untuk memilih peubah yang masuk menjadi basis digunakan kunci 1, yaitu pilih K dengan ZJ min CJ lebih besar dari 0 yang paling besar, maka XK terpilih untuk masuk menjadi basis. Untuk memilih basis yang keluar digunakan kunci 2, yaitu pilih P dengan RP terkecil, maka XP terpilih untuk keluar dari basis. Langkah penyelesaian soal pola minimum. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal pola minimum? Untuk langkah yang pertama, yaitu mengubah semua kendala ke bentuk kanonik dengan menambah variabel slack atau peubah pengetat, di mana kita ketahui variabel slack atau peubah pengetat adalah variabel yang ditambah ke model matematik dengan kendala untuk mengubah bentuk peridak samaan menjadi bentuk persamaan. Pada solusi awal, variabel slack berfungsi sebagai variabel bebas. Lalu, langkah yang kedua yaitu menambah peubah semu dengan notasi A untuk memperoleh basis yang positif. Untuk fungsi tujuan, peubah semu memiliki koefisien M positif, dengan M adalah bilangan yang besar. Langkah yang ketiga, pemeriksaan terhadap nilai ZJ minus CJ, di mana tabel sudah minimum jika semua nilai ZJ minus CJ yaitu kurang dari sama dengan 0. Namun, jika kebalikannya atau nilainya lebih dari 0 atau positif, maka harus dibuat tabel yang baru dengan cara menentukan kolom kunci
dengan memilih nilai ZJ minus ZJ yang paling besar. Penentuan kolom kunci sendiri dapat kita lihat dari fungsi tujuan. Maksudnya, bentuk tujuannya itu kita mau maksimisasi atau kita mau minimisasi. Jika AIK atau angka kunci negatif atau kurang dari 0, maka nilai fungsi tujuan yaitu tidak terbatas. Namun, jika AIK atau angka kunci positif atau lebih dari 0, maka nilai hitung rasionya atau RI dengan cara RI sama dengan BI per AIK. Dan nilai AIK atau angka kunci yaitu lebih dari 0. Langkah yang keempat, menentukan baris kunci dengan memilih nilai RI atau rasio yang terkecil, di mana baris yang memuat rasio terkecil disebut dengan baris kunci. Baris kunci adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Rasio pembagian tidak mungkin bernilai negatif karena nilai kanan tidak negatif, demikian juga dengan nilai kolom kunci. Langkah yang kelima yaitu menyusun tabel baru, dimulai dari baris kunci baru. Elemen baris kunci baru adalah baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Baris baru lainnya merupakan nilai kolom kunci baris yang bersangkutan dikali baris kunci baru dalam satu kolom terhadap baris lamanya yang terletak dalam satu kolom juga. Untuk contoh soalnya, tentukan X, Y, Z yang meminimumkan F sama dengan 4Y plus 10Z dengan kendala min 4X plus Y plus Z lebih dari sama dengan 12, min X plus Y min Z kurang dari sama dengan 15, X, Y, Z lebih dari sama dengan 10. Untuk penyelesaiannya, kita ubah dulu kendala dalam bentuk kanonik dengan menambahkan pengubah pengetat. Untuk kendala yang pertama, min 4x plus y plus z lebih dari sama dengan 12. Jika ditambahkan dengan pengubah pengetat, maka akan menjadi min 4x plus y plus z min s sama dengan 12. Pengubah pengetatnya bernilai negatif karena dalam kendala yang pertama, tandanya adalah lebih dari sama dengan. Selanjutnya, untuk kendala yang kedua, min 4x, min x plus y, min z kurang dari sama dengan 15. Jika ditambahkan dengan pengubah pengetat, maka akan menjadi min x plus y, min z plus t sama dengan 15. Pengubah pengetatnya bernilai positif, karena dalam kendala yang kedua, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Untuk persamaan yang pertama, bentuknya itu belum simpleks, karena koefisiennya bukan sama dengan 1. Sehingga perlu ditambahkan pengubah semu, misalnya A. Sehingga min 4x plus y plus z min s plus A sama dengan 12, min x plus y min z plus t sama dengan 15, dengan x, y, z, s, t, a bernilai lebih dari sama dengan 0, sehingga fungsi tujuannya menjadi 4y plus 10z plus 0s plus 0t plus ma. Pada pengubah semu perlu ditambahkan plus m, karena untuk fungsi tujuan, pengubah semu memiliki koefisien plus m dengan m bernilai cukup besar. Jika persamaan sudah berbentuk simpleks, maka dapat dibuat tableau seperti ini. Untuk baris yang pertama, diisi dengan nilai koefisien 0, 4, 10, 0, 0, m. Untuk baris yang kedua, diisi dengan variabel x, y, z, s, t, dan a. Untuk xj per xi itu adalah variabel basisnya, dan untuk ci-nya adalah koefisien variabel basis. Setelah itu,
kita masukkan nilai kendala min 4, 1, 1, 1, 0, 1. Dan untuk variabel basisnya A, untuk koefisien variabel basisnya adalah M. Lalu kita masukkan kendala yang kedua min 1, 1, 1, 0, 1, 0 dengan variabel basisnya adalah T dan koefisien variabel basisnya adalah 0. Selanjutnya, kita mencari nilai ZC. Nilai ZC dicari dengan mengalihkan CI dengan X. Seperti M dikali min 4 ditambah 0 dikali min 1 sama dengan min 4M. M dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan M, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari nilai ZC min CC. CC-nya adalah koefisien. Maka min 4M dikurangi 0 sama dengan min 4M. M dikurangi 4 sama dengan M min 4. M dikurangi 10 sama dengan M min 10. Min M dikurangi 0 sama dengan min M. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. M dikurangi M sama dengan 0. Syarat dari tabel minimum adalah jika ZC min CC kurang dari sama dengan 0. Jika ZC min CC lebih dari 0, maka dibuat tabel baru dengan cara menentukan kolom kunci dengan memilih nilai ZC min CC yang terbesar. Di sini, nilai ZC min CC-nya belum kurang dari sama dengan 0, sehingga perlu dicari elemen kuncinya. Elemen kunci didapat dari kendala yang bernilai paling besar, yaitu 1. Sehingga pada semua nilai dalam kendala yang pertama, kita bagi dengan nilai 1. Min 4 dibagi 1 sama dengan min 4, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1, min 1 dibagi 1 sama dengan min 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Untuk variabel basisnya, karena satu variabelnya adalah Y, maka variabel basisnya adalah Y, dan untuk koefisien variabel basisnya adalah 4. Selanjutnya, kita mencari elemen baru. Elemen baru dicari dengan cara elemen lama dikurangi elemen di atas yang dicari dikali elemen di bawah kunci dibagi elemen kunci. Seperti elemen lama yaitu min 1 dikurangi elemen di atas yang dicari yaitu min 4 dikali elemen di bawah kunci yaitu 1 dibagi elemen kunci, yaitu 1, sehingga menghasilkan 3. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari nilai ZC. Nilai ZC dicari seperti yang tadi, yaitu dengan mengalihkan CI dengan X. Seperti 4 dikali min 4 sama dengan min 16, 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali min 1 sama dengan min 4, 4 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 12 sama dengan 48. Selanjutnya, kita mencari nilai ZC min CC. Dengan cara seperti yang tadi, maka menghasilkan min 16, 0, min 6, min 4, 0, 4, min M, dan 4. Karena nilai ZC min CC-nya sudah memenuhi syarat kurang dari sama dengan 0, maka tabel
bernilai minimum. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi pola minimum. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan mudah dipahami untuk kalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.